Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku eh, Tom Sabtu ya, dimanapun Anda berada. Nanggapi komentar saudara kita gitu loh ya. Kaitannya dengan wetonnya gitu loh ya. Tapi saya ini sangat keras kepala ya. Nggak apa-apa gitu loh ya teman-teman ya. Kalau Anda itu mengakui itu termasuk mata batinmu itu sudah terbuka ya. Teman-teman weton Sabtu kamu ya, misalnya ya saya membahas tentang 100 ya kelemahan orang yang lahir hari Sabtu, kamu ndak ngelak sama sekali ya, nggak ibaratnya itu ndak protes ya, ndak protes, ibaratnya ndak protes ada tapi kamu ndak protes, tapi kamu malah mengakui, itu luar biasa. Jarang orang itu punya apa jiwa seperti itu, jarang. Biasanya protes. Saya buat video ya tentang Senin Legi ya di TikTok. Ya, saya menjelaskan tentang karma, tentang hukuman Tuhan ya, tentang apa namanya? Ujian Tuhan gitu. Dia ngeyel gitu ya. Dia ngeyel gitu ya. Tuhan itu maha pemaaf. Tuhan itu maha pengampun. Ya enggak usah dijelas no. Kalau Tuhan itu maha pengampun. Nah, kamu hanya melihat Tuhan dari sisi pengampunnya saja. Pernahkah kamu melihat Tuhan dari sisi sisi menghukumnya gitu loh ya. Tuhan itu juga menghukum loh ya. Jangan kira gitu loh ya. Kamu kena masalah ya. Itu kan bagian daripada hukuman Tuhan juga gitu loh ya. Tuhan kan maha pemaaf ya. Kalau Anda katakanlah tobati ya, Anda berbuat jahat, berbuat salah kan, melanggar perintah Tuhan, terus Anda tobati, pasti diampuni sama Tuhan. Diampuni ini kan ada catatan. Ketika kamu ikhlas, ketika kamu sungguh-sungguh, ketika tobatanmu berkualitas, kan pasti seperti itu. Beda lagi dengan Anda ini katakanlah menyakiti orang. Apakah orang itu bisa mengampuni Anda? Ya enggak bisa. Sulit kok kita memaafkan orang toh. Sulit sekali kok gitu. Ya, dan hanya waktulah yang bisa melupakan rasa sakit itu gitu. Misalnya kamu menyakiti saya ya. Saya tersakiti. Ya, misalnya kamu itu pasangan saya, terus kamu selingkuh. Saya enggak terima. Ya. Oke, secara lahir ya saya bisa memaafkanmu. Ya. Nah, Tuhan mengampuni dosamu. Tapi kifarahmu, utangmu, menyakiti saya, itu namanya karma. Itu harus kamu jalani. Tidak mungkin tidak. Nah, ini loh yang kadang itu orang itu tidak paham di situ gitu loh. Bahwasanya ketika kita berbuat salah, ya ada konsekuensi itu. Sama halnya dengan Anda pernah mendengar toh mencuri ayam misalkan ya, dihukum 5 tahun gitu. Perbuatan pelaku kepada pemilik barang diampuni, dimaafkan. Ya, tapi proses hukum harus dijalani. Sama seperti itu. Ya. Tapi apakah setiap manusia itu bisa seperti itu? Ya. Pasti butuh proses, butuh waktu. Misalkan saya disakiti, saya tidak terima, oke lah. Sekarang kamu bisa senang menyakiti saya, tapi tak anteni. Ya. Setiap tangisku, misalkan ya, misalkan dia batin seperti itu. Setiap tangisku, setiap kesusahanku, setiap kesedihanku, saya minta dibayar sampai nanti di akhirat. Coba bayangkan kalau orang yang Anda sakiti bilang seperti itu, haus hancur hidupmu loh ya. Nah ini loh yang tidak disadari gitu loh ya. Saya memberikan kesadaran semacam ini ya, itu sangat sulit sekali ya. Banyak orang itu bersembunyi ya di balik bahwasanya Tuhan itu maha pengampun. Iya, Tuhan itu maha pengampun, tapi dengan syarat ya.
Ketika kamu menyakiti saudaramu tidak ikhlas, apakah Tuhan akan mengampunimu? Ya, perbuatanmu kepada Tuhan diampuni, tapi perbuatanmu kepada orang yang kamu sakiti, kalau orang itu belum ikhlas, tidak akan diampuni. Lah, supaya diampuni, maka Tuhan itu punya strategi, yaitu namanya karma. Kamu akan menderita, ya. Kamu akan menderita sebagaimana yang dialami oleh orang yang Anda sakiti. Paham ya dari sini? Itu contoh. Nah, kembali ke materi katanya dengan keras kepala. Orang semacam ini, yang komentar semacam ini luar biasa. Mengakui bahwasanya saya ini punya keistimewaan yang disampaikan, tapi saya keras kepala. Berarti dia tahu celahnya. Bahwasanya keras kepala itu kalau dipecah lagi, wah mau macam-macam. Ono ambisi, ono iri, ono dengki, wis mau macam-macam. Nah, tugas Anda ya, teman-teman nonton Sabtu, kalau Anda masih punya sisi negatif, perbaiki. Endi sing iso diperbaiki? Misalkan keras kepala. Sumber keras kepala ya apa? Nafsu. Sumber nafsu tidak terkendali ku apa? Makanan yang mengandung unsur hewani. Plus makanan yang didapatkan dari hasil yang tidak halal. Menipu, mencuri, ya, ngentit. Mana toh? Misalnya Anda total ini misalnya ini ya. Di sini kamu tulis 200 mili misalnya. Tapi setelah ditimbang hanya 100 mili. Nah, itu akan membuat dirimu keras kepala. Ya, Anda mendapatkan uang, terus uang ini mbok gawe belanja, itu akan berdampak keras kepala. Wangil teman-teman ya. Ngoncek hati itu sulit sekali gitu ya. Karena yang kita lawan itu bukan musuhmu, sing ketok moto itu bukan, tapi mengendalikan diri. Tapi kalau Anda sudah bisa ya, ibaratnya mengakui itu seperti saudara kita, saya ini keras kepala, lah itu satu langkah lebih maju daripada wah saya ini tidak ada negatifnya. Tuhan itu maha pengampun. Nah, kayak ini contoh ya, itu Senin Legi itu ya. Tuhan itu maha pengampun. Lah, kamu melihat Tuhan itu hanya sisi-sisi positifnya saja gitu. Iya tak? Tapi kamu tidak melihat ya, sisi negatif yang diberikan Tuhan ketika kamu melakukan pelanggaran. Misalnya kamu menyakiti orang, kamu tidak melihat hukuman Tuhan yang akan berikan kepadamu. Kamu tidak melihat karma yang akan diberikan kepadamu. Kenapa? Kamu tertutup dengan Tuhan itu maha pengampun. Nah, kebanyakan orang itu seperti itu, berlindung pada Tuhan itu maha pengampun. Tapi ibadah yang tidak tahu dilakoni. Nah, ini kan lucu gitu. Ya. Nah, semoga ini bisa dipahami. Jadi kalau Anda masih keras kepala, teman-teman nonton Sabtu, yang perlu Anda lakukan adalah periksa makanan yang masuk di dalam tubuh Anda. Kurangi makanan yang mengandung daging. Dan pastikan darah yang mengalir di dalam tubuh Anda dari rezeki yang halal. Demikian, semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.